Apabila di tengah-tengah kamu, Ulangan 13 ayat 1 ya teman-teman. Apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan orang tua saya kan udah meninggal nih. Kebanyakan kalau udah meninggal itu dibawa kebanyakan orang tuh ya kan, masuk ke dalam mimpi gitu kan. Itu betul apa enggak sih Kak? Soalnya saya belum pernah dimimpiin gitu loh Kak, sama orang tua saya gitu loh. ya kalau ketimbang mimpi itu kan bunga tidur gitu, nggak masalah. Kalau kita dimimpin, mereka kan masuk dalam mimpi, bukan masuk dalam hidup kita lagi yang sekarang ini kan. Oh gitu ya Kak ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang udah meninggal terus kita mimpin ya nggak apa-apa. Mungkin itu adalah kangennya kita. Kalau nggak dimimpin juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka itu sudah bersama-sama dengan para rasul di dalam pangkuan Abraham. Mereka sudah selamat, dan kita ini yang sedang berjuang ini. Kitalah sebenarnya yang butuh memikirkan diri kita. Apakah kita bisa menyatu dengan para rasul di Firdaus? Jadi kalau mimpi itu nggak masalah bang. Mimpi itu hanya bunga tidur. Amin. Ya udah Kak, cuma itu aja yang mau ditanyakan Kak. Makasih. Salam. Tapi jangan lupa ya bang sautnya. Mimpi adalah kunci. Jadi jangan berpikir bahwa mimpi seseorang itu bisa membawa kamu kepada sorga. Yang ada bisa bawa ke neraka. Iya Kak. Saya percaya itu kok. Ya, Tuhan memberkati. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Selamat Natal Kak. Mimpi. Harus sering-sering denger lagu Giring Nijis. Giring Nijis kan? Giring ya. Ya, Giring Nijis itu. Mimpi. Nah, itu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan kalian percaya mimpi. Karena kata Toretnya Musa ya. Aduh, mana Alkitab gue ya? Ulangan 13 ayat 1. Jikalau ada seorang nabi atau seorang pemimpi, ya, dan mereka mengajak kita untuk menyembah ilah yang lain, dan kalaupun si nabi atau si pemimpi itu mengadakan tanda atau mujizat, dan tanda dan mujizatnya nggak kejadian, itu adalah nabi palsu. Tunggu ya. Nah, kita buka ya di dalam kitab Ulangan. Nih, saya bacakan ya. Nah, nijis teh saha kitrenya. Ya gitu, anu najis nijis gitu ya. Ulangan 13 nih. Jadi, kita harus hati-hati dengan seorang nabi atau pemimpin. Seperti itu ya. Salam. Amang Tabita ya. Apabila di tengah-tengah kamu, Ulangan 13 ayat 1 ya teman-teman. Apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Jadi bawa tanda ini atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya nggak terjadi, nggak terjadi, dan ia membujuk, mari, kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Mari kita berbakti padanya. Maka jangan kau dengarkan pemimpi itu. Karena dia cuman ngomong ada tanda, ada mujizat, tapi nggak kejadian. Tak ada saksi, tak ada bukti. Jangan didengar. Nah, jadi kita harus hati-hati nih. Nih, saya sepil ya. Mimpi. Jadi mimpinya ini nggak terwujud. Adalah kunci. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya nggak terjadi, ia membujuk.
mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal. Ilah mana ini? Ya, jangan engkau mendengarkannya, jangan didengar ya. Jangan didengar, ini pemimpi. Ya. Astaga. Ya, kita bicara Toret Musa ya, Toret Musa. Kita nggak bicarain orang lain ya. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Karena Musa menuliskan ini karena Tuhan Allah kita, ya, Allah Tritunggal sudah mengatakan ini kepada Musa. Jangan kita ikutin yang dia ngaku-ngaku bermujizat tapi tak ada. Ini ada yang bilang itu untuk Paulus. Paulus bukan nabi, Bang. Mohon maaf, Bang. Dunia tahu Paulus itu rasul, bukan nabi, Bang. Sejak kapan? Ya, mohon maaf, Bang. Matius juga kagak nabi, Bang. Bang, oh Bang, kamu kalau mau kenain Pak Rasul Paulus nggak dapat. Rasul Paulus itu bukan nabi. Ya, dia tidak bernubuat tentang Mesias karena nabi itu bernubuat tentang Mesias. Tetapi Paulus adalah rasul. Udah salah kenceng lagi. Aduh, kasihan. Ya. Sangat disayangkan sekali rasul saya. Ya. Baca Bibelmu dulu. Itu barusan saya baca Bibel. Ulangan berapa, Kak? Ulangan 13 dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 3. Mantap ya. Ada lagi nih di Yeremia ya. Kalau dia dikasih makan ipuh ya, matinya diracun juga, ini nabi palsu. Tunggu. Sangat mencerahkan, Kak. Memang tulisan para nabi dan para rasul ini berguna untuk mencerahkan cara berpikir kita. Ya. Jangan panas dong, Kak. Jangan kencang dong. Nah, jadi kalau Anda memfitnah Rasul Paulus itu bukan nabi. Rasul Paulus itu karena gini ya, saya kasih tahu. Nabi itu bernubuat tentang Mesias. Semua nabi itu bernubuat tentang datangnya Mesias. Makanya Nabi Musa bernubuat tentang Tuhan Yesus. Nabi Ayub bernubuat tentang Tuhan Yesus. Nabi Yunus bernubuat tentang Tuhan Yesus. Abraham bernubuat tentang Tuhan Yesus. Mazmur Daud itu juga bernubuat tentang Yesus. Jadi mereka disebut nabi karena mereka ini bernubuat gitu. Jadi kalau ada mengaku nabi tetapi tidak bernubuat tentang Yesus, dia bukan nabi. Mohon maaf, itu iman orang Kristen. Kami mengerti apa makna dari nabi. Jadi tidak sama seperti pandangan kalian gitu. Ih, ada yang ngamuk. Ini kenapa kau ngamuk? Kenapa? Kasihan kali mama kau nyusui kau air ASI, seolah-olah yang kau telan itu air tuba, makanya kotor kali, atau air comberan. Jangan lupa tap-tap layar ya guys. Ya, tap-tap layar biar nggak pada kejar. Kan pret ya udah pret, tapi lu Eko di sini mulu. Lu Eko kenapa lu demen sejaman liatin gue? Silakan. Iya. Ini tadi udah ya? Iya, Kak mau tanya satu lagi, Kak. Mau tanya satu lagi tadi ketinggalan. Waktu Yesus dan para muridnya bertolak ke seberang di perahu ya, Kak ya. Kan itu Yesus tidur ya. Oke, banyak orang menginterpretasikan tidur itu begini-begini segala macam. Nah, ada satu pernyataan yang aku pikir kayaknya kurang tepat gitu. Mari kita membangunkan Yesus.
kita nggak sih yang membangunkan Yesus gitu? Bangunkan Yesus dalam dirimu gitu. Benar nggak sih kita yang membangunkan Yesus gitu? Gimana ya Kak? Bukan, Kurang kita tepat. tidak bisa membangunkan Tuhan. Apa hak kita membangunkan Tuhan? Itu makna yang salah. Kita tidak perlu membangunkan Tuhan karena Tuhan itu selalu ada untuk kita dan dia tidak pernah tidur, dia selalu terjaga. Tuhan itu selalu terjaga. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku ada bersama-sama kamu, tapi kamu khawatir. Berarti kamu tidak menganggap aku ada. Justru kalau kita mau membangunkan Yesus dalam diri kita, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak benar-benar 24 jam, 7 days a week, 24 hours a day itu ada bersama-sama dengan kita. Justru itu adalah anggapan yang salah. Kalau kita membangunkan Tuhan dalam diri kita, seolah-olah Tuhan itu tidak ada dalam diri kita dan dia tidak membangun kita. Ya, itu anggapan yang salah dan itu pemikiran liar yang salah. Kita harus Nah tidur di situ, Kak, tidur di situ memang tidur beneran kan? Maksudnya emang dalam saya dalam lihat- kodrat kemanusiaannya, Yesus itu menjadi sama seperti kita. Ibrani 2 ayat 14. lelah gitu, tidur gitu ya, capek gitu ya Kak, setelah pelayanan gitu ya, itu memang tidur beneran kan? Maksudnya bukan Yesus, karena banyak yang banyak banget ya orang mengartikannya begini terus dibawa ke ini. Cuman maksud saya yang murni itu sebenarnya Yesus benar-benar tidur kan gitu. Makanya Diburikan. dibaca Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti anak-anak dari darah dan daging itu mendapatkan keadaan yang sama. Kalau keadaannya tidur, anak-anak dari darah dan daging itu, maka Yesus dalam kemanusiaannya juga Tidur. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi jangan mengatakan Tuhan Yesus itu pura-pura tidur ya. Kalau kalian mengatakan Yesus itu pura-pura tidur, kalian sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu pembohong. Karena Benar. ajaran Kristen itu bukan ajaran kebohongan. Gitu. Dan kita juga orang Kristen ini jangan juga membohongi anak-anak kita. Dalam mengajar pun kita harus jujur. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita harus benar-benar menyatakannya sejak dini. Jadi jangan pura-pura ditipu gitu loh. Yang saya lihat gitu juga, orang-orang Kristen ini ngajarin anaknya kayak ngebohongin anaknya gitu. Oh Tuhan Yesus itu begini, enggak gitu. Tidak boleh. Jangan menipu diri kita sendiri demi iman anak kita yang paling kecil. Karena sejak dari kecil, anak itu harus dididik untuk jujur. Untuk menyatakan apa yang sebenar-benarnya. Bukan sok-sokan gak mengajarkan mereka yang benar gitu. Karena banyak orang tua seperti itu juga ya. Tuhan Yesus itu begini, seolah-olah memberikan sikap moral yang baik, tetapi sebenarnya itu penipuan. Karena iman itu harus dipupuk sejak dari dini. Gitu. Jadi kalau memang dikatakan Yesus tertidur, memang dia tertidur. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong, Rasul juga tidak berbohong untuk itu. Seperti itu Kak. Oke Kak. Oke, thank you Kak ya. Sorry ya mengganggu lagi ya. Tuhan berkati. Aman Kak, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh deh. Oke Kak. Thank you. Shalom. Shalom. Ya, salam ya. Sampai mimpi, jangan sampai mimpi. Oke, tadi mana ini yang udah mau naik, giliran mau dinaikin udah hilang. Kak, kemarin kakak bilang babi haram hanya untuk Israel. Kenapa kak? Karena itu yang tertulis di dalam Imamat. Coba baca Imamat 11 ayat 2. Coba dibaca. Coba dibaca. Ya, katakanlah ini kepada bangsa Israel. Bukan kata saya itu, kata Alkitab. Makanya saya bilang kalian baca Alkitab, tetapi apa yang kalian tangkap? Kalian tidak menanggap dengan iman. Kalian hanya menanggap dengan asal-asalan. Gitu. Mimpi adalah kunci. Kunci apa? Raka. Naik aja Bang Amir bin Mapi. Apa yang mau kamu kemukakan tentang imanmu di sini? Tidak laku.
Orang Kristen tidak akan percaya syiar kalian. Orang Kristen di room saya nggak akan percaya apapun narasi kalian. Karena orang Kristen di room saya semuanya sudah bertumbuh imannya di sini. Kami setiap hari memperdengarkan iman yang benar tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mau syiar di sini nggak laku, mohon maaf. Orang Kristen itu nggak akan pernah percaya lagi sama, mohon maaf ya. Karena kita orang Kristen tidak percaya mimpi adalah kunci masuk neraka. Aduh si propet kawean. Propet kawean. Apa-apaan ini, ayolah teman-teman ya. Silakan naik lagi kalau mau nanya tentang firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya kan. Kita baca Alkitab kita bertumbuh bersama-sama, kita semakin mengenal alhamdulillah Tuhan Yesus ya. Jadi Yohanes 17 ayat 3 dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita mau mengenal Allah yang benar, kalau kita mau mengenal Yesus, maka kita semua akan beroleh hidup kekal. Karena kita hanya bisa mendapatkan hidup kekal kalau kita mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus yang telah diutus. Kalau kita mau hidup kekal tapi kenalnya dari nabi yang lain, oh mohon maaf. Mohon maaf, tidak bisa berubah hidup kekal. Gitu ya. Gua Kristen Balawi, apalagi itu Kristen Balawi. Agak lain ya. Mimpi adalah kunci. Assalamualaikum. Silakan Pak Peta. Saya mau tanya Mbak, Silakan. kenapa tidak ada orang Kristen yang hafal Injil? Anda hafal kitab Anda? Hafal, banyak penghafal Al-Quran. Kalau penghafal Injil nggak ada di dunia. Oke, siapa? Sebutkan satu penghafal Quran yang semuanya hafal. Banyak rumah-rumah Satu. tahfiz. Satu. Nggak, aja sebut. kamu jawab aja. Kenapa tidak ada hafal Injil? Kami nggak disuruh menghafal, Bang. Berarti kitamu. Kenapa? Pertanyaan kedua. Kenapa banyak macam, 70 Tunggu dulu, Bang. macam Tunggu yang dulu, mana Bang. asli? Tunggu dulu, Bang. Kalau menghafal Injil memangnya bisa masuk surga? Bertanya. Berarti Suatu hal berarti karena gini Bang, kami tidak melakukan kegiatan yang sia-sia. Orang Kristen itu tidak disuruh Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang gak berfaedah. Menghafal itu tidak bisa membantu orang lain. Tetapi kalau memberi makan orang yang miskin itu membantu. Lebih efektif mana memberi orang yang kelaparan daripada menghafal? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bang, Injil itu bukan kitab. Injil itu Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus dihafal? Saya tanya, kami tidak diperintahkan menghafal Injil. Karena Injil bagi kami itu adalah pribadi Yesus. Itu yang kesekian. Yang kesekiannya lagi, Bang. Sebutkan satu penghafal kitab Anda yang masuk sorga. Kalau menghafal tidak, thank you ya. Kalau menghafal tidak membuat orang masuk sorga, untuk apa dihafal? Ya, gitu. Silakan Bang Peta. Ada yang mau ditanya Bang? Kami nggak terlalu terkesima dengan menghafal, karena menghafal itu tidak membawa perubahan bagi dunia. Menghafal itu tidak membuat perut saya kenyang, Bang.
kami menghafal? Buat apa? Sebutkan orang yang menghafal itu masuk surga. Kalau menghafal nggak masuk surga, ya mending saya tidur. Ya, Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan hal yang sia-sia. Kalau memang menghafal bisa buat orang masuk surga, Tuhan Yesus itu nggak perlu disalib untuk itu. Tuhan Yesus itu tinggal nyuruh aja, hafal nak, nanti semuanya masuk surga. Simpel kan? Untuk apa juga memberitakan firman Tuhan sampai disiksa, sampai dibunuh gitu. Untuk apa? Suruh hafal aja. Gitu ya. Orang Kristen bukan agama kitab. Karena agamanya orang Kristen agama sorga. Agama kebenaran, bukan agama hafalan. Jadi kalau standar Anda yang mengatakan kitab harus dihafal, siapa penghafal kitab yang masuk surga? Kalau bisa membawa orang kepada surga menghafal, orang semuanya udah menghafal. Kalau menghafal bisa membawa orang kepada kesehatan yang kekal, orang menghafal, nggak ada gunanya. Lakukanlah hal yang berguna, jangan yang nggak berguna. Oke. Nah, terlalu bodoh kalau Anda mengatakan harus seperti itu. Setidaknya satu orang yang menghafal yang masuk surga dulu. Kalau nggak ada yang masuk surga, nggak usah. Halo. Halo, Mas Jepra. Ya, selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Bertanya Kak, ini soal nubuatan di mana? Di kitab-kitab para nabi di Perjanjian Lama gitu. Nah itu menubuatkan apa sesungguhnya gitu? Tentang Yesus. Semua menubuatkan tentang Yesus. Ya. Yunus, Kan Yunus kenapa dia mati 3 hari? Lalu dimuntahkan oleh ikan itu dan hidup kembali. Sama seperti Yesus. Mati 3 hari, dikubur 3 hari dan hidup kembali. Ayub itu kenapa dia dicobai banyak hal oleh iblis namun tetap taat? Itu menubuatkan Yesus yang dicobai oleh iblis tapi tetap taat. Nuh, kenapa Nuh itu membangun bahtera dan mengajak semua orang masuk ke dalam bahtera itu? Itu sama seperti Yesus yang membangun gereja, mengajak semua manusia itu masuk ke dalam gereja supaya selamat. Apalagi Abraham itu juga bernubuat tentang Tuhan Yesus, bahwa sang Bapa itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Siapa lagi? Semua nabi-nabi itu menubuatkan tentang Yesus. Nah, Yusuf yang dia dijual oleh saudaranya, ya, sama dengan Yesus juga dijual oleh salah satu muridnya demi uang. Semua nabi-nabi itu bernubuat tentang Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak bernubuat tentang Yesus. Makanya tadi saya kasih tahu definisi nabi itu adalah penglihat akan masa depan tentang sang Mesias. tuh ya. Maksud saya gini ya, Kak, ini apa? Maksud saya tuh yang Yeremia, Hosea, Yehezkiel itu loh, yang itu maksudnya menubuatkan apa gitu. Hosea juga menubuatkan tentang Yesus. Kalau soal diangkatnya ke apa? Sion akan terang kembali itu maksudnya apa? Sion akan terang kembali. Yaitu gereja. Oh, berarti itu gereja ya. Jadi kerajaan Putri Sion Allah itu adalah mempelai wanita dari Tuhan Yesus, Putri Sion. Itu kami itu adalah Putri Sion. Diumpamakan seperti Putri Sion. Artinya kerajaan Allah yang dimaksud itu gereja. Iya, betul. Gereja yang dalam hal ini gereja yang dimaksud yang mana, Kak? Semua orang-orang yang dimuridkan menjadi muridnya Yesus itu adalah mempelai wanita, itu adalah Putri Sion, itu adalah gereja, itu adalah Yerusalem baru. Meskipun tidak bukan ortodok gitu. Mana ada yang ikut Yesus itu tidak mendapatkan ajaran yang lurus atau ortodoks. Kan Semua orang-orang beda-beda kan ya? Bukan. Beda-beda apa? Sama semua. Ada Katolik, ada PGI, ada ini kan gitu.
Apa? Itu hanya organisasi di dunia ini. Itu hanya penamaannya saja. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus, mengenal Yesus seperti yang diberitakan para rasul, seperti yang diajarkan para rasul, itu semua adalah gereja yang satu. Jadi semua sama. Sebenarnya semuanya sama gitu. Katolik, terus Ortodok dan PGI Sama apanya? Maksudnya sama apa? Sama apanya? nama satu visi, satu misi gitu. Visinya nggak? sama gitu. Mungkin nggak Ortodoks itu tidak mengimani Allah Tritunggal? Mungkin nggak Protestan itu tidak mengimani Tritunggal? Mungkin nggak Katolik itu tidak mengimani Tritunggal? Semuanya mengimani Tritunggal. Semuanya mengimani bahwa firman itu datang sebagai manusia. Semua mengimani itu. Jadi apa yang beda? Iya. Aplikasi maksudnya. Kan iman itu kan landasan. Kami tidak beriman kepada aplikasi. Kami Bukan, beriman Mbak. kepada Yesus Belum diberitakan selesai. rasul. Iya, maksudnya iman itu kan landasan gerak seseorang ya. Tatkala seseorang mengimani seperti ini, dia akan terlihat di dalam segala tindakannya kan gitu ya. Terrefleksi atau tercermin di dalam segala tindakannya. Apakah tindakan yang kita bisa lihat di permukaan pada hari ini itu benar-benar mencerminkan iman kepada Kristus yang benar kan gitu maksudnya. Apakah kita yang adalah manusia yang berharap kepada Tuhan Yesus, kita menghakimi sesama kita manusia? Kalau Anda mengatakan, apakah sabar? Gantian dong, saya kan sudah dengerin Anda. Jadi gini ya Bang ya, kami murid Tuhan Yesus ini bertindak sebagai murid, bukan bertindak sebagai guru. Jadi apapun sang murid lakukan, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan minta maaf kepada gurunya. Dan gurunya yang berotoritas itu akan menghukum atau akan memaafkannya. Jadi kalau Anda menanyakan perilaku pribadi lepas pribadi dengan segala macam perbuatannya yang mungkin saja kelihatan menentang gurunya, itu adalah hak prerogatif guru itu. Itu adalah hak prerogatif Tuhan yang menghakimi kami semua. Bukan murid yang menghakimi, tetapi gurulah yang menentukan benar atau tidak. Gitu. Jadi kalau Anda mau mengatakan, kan beda-beda kan begini. Murid itu tidak ada yang sama. Kalau sama semua, artinya itu buatan pabrik. Ya. Setiap manusia diciptakan itu dengan kehendaknya sendiri. Demikian juga yang percaya kepada Yesus, yang menjadi muridnya Yesus, ada yang mengerjakannya, ada yang tidak. Tetapi kembali lagi kepada kepribadian masing-masing orang. Apakah dia mau bertobat, apakah dia mau merenungkan perbuatannya. Ya, jadi jangan mengatakan, Kak, kan ada yang begini tercermin dari sikap. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim, bukan manusia yang menjadi hakim. Seperti itu Bang. Jadi kalau Anda mau bertanya atau Anda mau memecah belah iman kekristenan, tidak laku di sini. Saya sudah katakan, orang Kristen di room saya ini semuanya sudah cerdas. Orang Kristen di sini ini tidak ada yang botol. Ya, saya pastikan 800 orang di sini yang namanya orang Kristen, semuanya tidak akan bisa dipecah belah seperti yang kau mau. Paham? Jadi jangan menghakimi, kerjakan bagianmu, kerjakan tugasmu. Ya, mau kau bilang Katolik, mau kau bilang Protestan, mau kau bilang Ortodok, kami semua muridnya Tuhan Yesus. Dan kami semua sedang belajar. Dan kami semua sedang meniti jalan hidup kami. Sampai pada akhirnya, kami nanti ini layak di hadapan guru kami, imam besar kami, nabi kami, Raja kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Nggak suka? Gitu ya. Sorry Doris Strawberry, saya sudah bilang, saya mengingat semua nama murid-murid saya yang dibawa Anjas. Jadi jangan gitu ya. Seorang gembala mengenal domba-dombanya. Demikian kita. Oke. Maaf ya, kalau kalian mau mukul kami,
kami nggak mau dipukul. Memang ada waktunya. Saya kadang marah-marah sama si Borpas ini. Tapi kami tetap berteman. Tapi kami tetap sama-sama murid Tuhan Yesus. Kami tetap sama-sama taat kepada guru kami. Ya, situ nggak bisa mecah-mecahin kami. Nah, situ oke. Gitu loh. Janganlah kalian suka sibuk kali. Kalian mau lihat perbedaan kami, lihat persamaan. Iya, Jangan lupa sebentar, tag sebentar. kita. Bentar, saya agak bingung. Kita cariin yang lain. Mohon maaf. Saya naikkan yang lain aja. Halo, silakan Faras Lubis. Iya, makasih Agatha. Silakan Pak Anies. Gua manggilnya siapa nih? Pak Paras atau Pak Anies ini? Itu air kelihatan di lehermu itu Agatha. Turun. Anda Harus mau bertanya apa tentang iman Kristen, Pak? Silakan. Oke. Tadi katanya kata Allah itu menyebut-nyebut nama Allah itu sama dengan Yesus. Saya mau nanya ini Agatha. Dari mana kau dapat kata Allah itu ada di dalam Bibelmu Agatha? Ada di dalam Alkitab saya. ALLAH. Kenapa, Pak? Ada apa dengan Allah? Kenapa ada di Bibelmu itu menempel kata Allah? Memangnya kenapa? Ini huruf A itu adalah abjad Yunani klasik, Pak. Nggak ada huruf Arab di situ, Pak. Coba tunjukkan. Ini hurufnya A. Sekarang saya tanya, memangnya Tuhanmu itu hurufnya A? Nih, Allah. kata A di sini huruf A. A seperti ini. Bapak tahu nggak ini huruf Arab atau huruf apa nih A? A. Ya, sebentar. Lama pun nggak Iya, apa-apa, iya. Pak. Iya. Mantap itu. Kenapa, Pak? Apakah di dalam Quranmu yang teks asli Yunani, ada huruf A? asli teks. Nah, teks Ya, asli teks Yunani. asli. Gini, Pak, dengerin. Teks asli Quranmu ada nggak huruf A? Gimana? Tunjukin kepada saya, teks asli Quranmu ada nggak huruf A yang seperti ini? A, ada nggak? Ada? Kamu kan nanya, ada. tapi jangan begini. Ada nggak, Pak? Saya tanya, huruf Ya, A biar ada biar nggak saya di teks jawab, asli? biar saya jawab. Oke. Iya, biar saya jawab. Jangan di mute ya. Ya. Jangan di mute ya. Pertanyaan saya kan tadi kenapa ada Ada nggak huruf A di teks asli Quranmu? kok main mute tahu agak Oh, cuy, saya ludahin pun kamu bisa. Jawab aja dulu, ada nggak huruf A? A, tunggu. Ya kalau nggak ada, lu jangan sibuk dong, jangan sewo. Aduh, Tuhan. Ya, jangan goblok. Di room saya wajib pintar. Room saya wajib pintar. Nih. Ada nggak huruf A kayak gini di teks aslinya? Kalau nggak ada ya udah. Ada nggak? Ada nggak huruf A kayak gini? Lo kalau nggak ada jangan nanya di kitab saya. Karena ini adalah abjad Yunani klasik. Lo ngapain kalian ngadopsi huruf-huruf orang Yunani? Lo kalau nggak ada, jangan sewot dong. Kan malu. Bisa nggak jawabin nih? Lo kalau nggak ada terus kok sibuk kok sama kitab kami? Ya, kalau nggak ada ya udah.